Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatobin payuhtatoba thumma amura bis shalah payu'adzina laha thumma amura rajulan paya'umman nas thumma ukhalifu ila rijalin pa uharriqa alaihim buyutahum. Al-hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim wal Baihaqi wa Syafi'i wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Malik wa Abu Awanah wa Ibnu Abi Syaibah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi yang diriku berada di kekuasaannya, artinya demi Allah. Laqad hamamtu, sungguh aku ingin, an amura bihatobin, memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, payuh tatoba, kemudian dibakar, summa amura bis shalah, lalu aku perintahkan untuk salat, payu'adzana laha, kemudian aku perintahkan seseorang adzan, summa amura rajulan, lalu aku perintahkan seseorang untuk menyuruh, paya'umman nas, kemudian aku perintahkan untuk mengimami seseorang, summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku akan mendatangi mereka yang tidak ikut salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum, lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Hadirin ihwatu iman, jamaah ahli pengajian, khususnya yang ada di Masjid Al-Haq yang berada di Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung ya. Dan juga ahli pengajian yang sekarang ikut hadir baik secara langsung melalui YouTube dan Facebook Dialog Islam, maupun nanti menyetel memutar ulang di YouTube dan YouTube Dakwah Persatuan Islam, baik disetel diputar di rumah bersama anak-anak di saat istirahat, meskipun kita tidak bersua langsung berjumpa, tapi bisa melihat dan mendengar ajaran-ajaran Islam yang disampaikan di Masjid Al-Haq khususnya, dan juga di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kajian ini menambah tambahan ilmu atau menguatkan apa yang sudah
sedang dan akan kita lakukan berhubungan dengan masalah ibadah sholat, karena itu penting untuk memperbaiki hidup. Kalau kita ingin memulai hidup yang baik, yang benar di rumah tangga, baik ketika dagang, baik ketika bertani, bekerja, termasuk mengurus negara dan bangsa, maka yang harus diperbaiki itu adalah sholatnya dulu. Karena sholat mengajarkan satu kedisiplinan waktu. Orang yang disiplin waktu berarti dia sudah benar sholatnya. Tapi kalau masih telat, ngaji telat, boga anak telat, kawin telat, pulang ke rumah telat, dagang nggak bener, itu berarti sholatnya nggak bener itu. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa terlambat? Karena sholatnya tidak disiplin. Harus diakui itu. Apa dalilnya sholat mengajarkan disiplin? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Jadi sholat mengajarkan disiplin waktu. Harus diakui, jangan membantah. Kalau membantah berarti membantah Allah dan membantah Nabi. Kedua, salat mengajarkan juga persatuan. Dimulai dengan adzan awal. Saya belum nanya ya. Di sini ada adzan awal? Ada ya? Siapa yang adzan, Pak? Yang adzannya siapa? Tinggal jawab we abdi gitu menihara rese. Alhamdulillah. Jam berapa? Paling telat 3:30, cukup 1 jam sebelum adzan subuh. Itu adzan itu proklamasi persatuan, menyatukan tauhid ya. Mulai dari takbir berapa kali, Pak? 4 kali. 2 kalimat syahadat 4 kali. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, jadi 4. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, as-shalatu khairum minan naum 2 kali, Allahu akbar lagi 2 kali, tahlil sekali. Itu pengumuman itu. Pengumuman bagaimana kita diingatkan oleh Allah. 1, jangan sombong. Takbir itu mengajarkan kita jangan sombong. Sombong dengan apa? Dengan harta, dengan ilmu, dengan rupa, dengan jabatan, dengan anak buah. Jangan sombong. Yang kedua, kita pun diajarkan melalui adzan itu jangan musyrik. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan musyrik itu. Harus satu, yang disembah adalah Allah. Kalau ibadahnya masih musyrik berarti asyhadu an la ilaha illallahnya batal. Yang kedua, mengajarkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengajarkan apa itu? Ibadah itu harus berpola, mencontoh kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ngarang, tidak boleh inisiatif, tidak boleh kreatif. Kalau kita mengatasnamakan ibadah mesti jelas contohnya dari Nabi. Yang keempat, mengajarkan sholat. Hayya 'alas shalah, sholat. Sholat itu kan secara bahasa artinya doa.
Berarti kita jangan berhenti, jangan bosan berdoa, jangan bosan sholat. Kenapa kita sholat tiap hari? Karena sholat yang kemarin tidak bisa diulangi. Karena sholat yang kemarin bisa jadi kurang benar, kurang khusyuk, kurang ngerti. Makanya sholatnya diulangi gitu. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat juga disebabkan kekuatan dan tenaga dari Allah. Sholat kan berdoa. Kenapa sholat diulang-ulang? Ada sholat tahajud, ada sholat rawatib, ada sholat wajib, ada sholat duha. Kenapa? Karena hidup kita ini kalau tidak sholat berarti kita sudah lepas dari ikatan Islam. Dan sholat mengajarkan berdoa. Kalau tidak berdoa, apalagi di zaman fitnah subhat, di zaman sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak juga sama bermain di dunia sosial melalui Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Yang ditonton adalah ada yang subhat, banyak yang subhat, urusan agama. Yang rame lagi kemarin, sekarang rame. Ada yang sholat berjamaah dipimpin oleh wanita, sementara laki-laki di belakang. Kemudian sapnya renggang. Kenapa katanya sapnya renggang? Biar leluasa, biar tidak tercium bau jengkol, bau putih, bau rokok, biar tidak tercium. Kan itu menyalahi Nabi. Kalau kata Nabi kan sawu sufufakum, rasu sufufakum, bahkan rapatkan sap itu, tidak boleh renggang. Ini malah renggang. Terus dia ngomong, ya itu kan biar luasa 1 meter jaraknya katanya. Macam-macam. Lalu Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan yang khutbah perempuan, yang mustami laki-laki. Ada juga salam Yahudi diucapkan, salam Yahudi. Ada juga adannya juga aneh. Ya itulah subhat yang berkaitan dengan masalah agama. Makanya kita harus balik lagi ke masjid, balik lagi ke kajian, balik lagi ke Quran, balik lagi kepada hadis. Ya. Kalau ingin selamat. Kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu fitnah dunia. Gaya hidup, pola makan, berpakaian, berumah tangga. Gaya hidup sih yang paling berat mah. Orang panas gara-gara belum punya rumah. Orang panas gara-gara mobilnya belum ganti. Panas pakaiannya belum ganti. Jadi yang ditonton itu dunia, menarik terus. Tiap tahun kendaraan bertambah, mengeluarkan produk yang baru, sementara kendaraan yang ada belum terpakai, belum maksimal, tapi oleh medsos dipertontonkan terus. Nah, bisa tidak kita menghindar? Bisa. Caranya kembali kepada Quran. Itu mah kesenangan biasa, kesenangan yang biasa-biasa saja, gitu. Jadi itu nggak usah minder. Kita hidup ngontrak seumur hidup. Jadi sebut kontraktor, nggak usah malu. Nyewa nggak usah malu, nyicil nggak usah malu. Rumahnya kecil, SSS, sangat sederhana, sisi solokan atau sisi sawah, susah senggama.
Tahu susah senggama? Rek ijab kabo jeung pamajikan ge hese. Bakatku rin. Yang dilihat di media kan begitu, rumah bertambah besar, kendaraan, koleksi kendaraan banyak gitu. Harganya pun Masya Allah, harganya ada yang miliaran, ratusan juta sudah biasa ya, miliaran. Tapi di satu sisi orang yang susah punya rumah, susah punya kendaraan. Yang di satu sisi yang banyak rumahnya, kendaraannya banyak, itu kan syahwat gitu. Dan dunia itu halalnya jadi kenikmatan, haramnya diperiksa bahkan jadi siksaan. Sekali lagi, kesenangan dunia itu halal, dinikmati, disyukuri. Kesenangan dunia dari yang haram, menipu, melicik, berbohong, korupsi dan sebagainya, diperiksa dan dihisab oleh Allah. Sekali lagi, kesenangan dunia yang halal dinikmati, kesenangan dunia yang haram disiksa. Hati-hati itu. Jadi loba harta teh hisaben. Sekali lagi. Banyak harta itu hisaben. Naon hisaben teh? Pariosen, dipariksa. Di mana eta mobil? Pamere, ti saha? Ti si A. Dari mana itu rumah? Nyicil. Dari mana rumah yang kedua? Dikasih. Di mana sawah yang kedua? Ditanya itu. Jam tangan ditanya. Kopeah. Kopeah harta bukan? Harta. Ditanya itu kopeah dari mana itu? Serius Pak. Semaruknya heureuy. Kopeah. Pokoknya yang namanya dunia dihisab. Dari mana sawah ini? Dari mana rumah ini? Dari mana kendaraan ini? Dari mana baju dan sebagainya? Setelah dijawab, dipakai apa? Dipakai apa? Terus ditanya, kenapa rumah ini tidak dipakai? Dijual henteu, dikontrakan, tidak disewa, tidak ditinggali, tidak diberikan, tidak dihisab itu. Semarukna heureuy. Ya, jadi itu obatnya. Kalau kita melihat tontonan di media syahwat ya. Saya lihat tadi ada binatang film. Ya, bintang film itulah artis. Waduh, mobilnya pesennya 1 tahun, harganya miliaran. Aduh, hebat cinta. Dihisab. Nu teu boga mobil dihisab moal. Contoh, kenapa kamu tidak punya mobil? Dihisab tidak? Tidak. Kenapa tidak dihisab? Tidak punya. Contoh, datang ke toko, masuk ke toko supermarket. Masuk aja. Tidak beli, tidak bawa barang apa-apa. Keluar toko diperiksa tidak? Tidak. Ketika membawa sesuatu pakai kantong plastik, lewat di kasir, ditanya tidak? Ditanya. Itu hisaban. Di toko mah ditanyanya, apa saja Pak yang dibeli? Ini Mbak, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Selesai, bayar. Tapi hisaban dari Allah bukan begitu. Dari mana itu? Dari si A. Dipakai untuk apa? Siap-siap menjawab pertanyaan itu. Jadi ketika nanti umpamanya kita nonton medsos, ingin tertarik, ingin dapat rumah, boleh kita ingin punya rumah, boleh rumahnya lebih dari 1,
Boleh. Kemudian melihat orang beli mobil baru, boleh kita ingin? Boleh. Tapi kalau tidak terbeli, nah itu, kalau tidak terbeli, jangan kecewa. Jangan kecewa, santai we, santai. Gitu. Nah itu namanya mengendalikan, mengobati fitnah syahwat. Terus kita lihat lagi, banyak orang kaya mengumpul-ngumpul harta, menghitung uang, pas sudah waktunya tidak termakan, tidak ternikmati. Bahkan saya terdengar cerita nih Bu ya. Ini dongeng. Di saat dia sudah kaya, orang lain sudah beli mobil, dia jalan kaki aja. Dia jalan kaki bawa payung. Lalu ditanya, kenapa Pak jalan kaki? Bukankah orang lain sudah beli mobil? Bahkan anak bapak beli mobil dari harta bapak. Jadi anaknya memanfaatkan harta bapaknya. Lalu si bakhil itu menjawab, si bakhil teh si koret, saya adalah anak orang miskin, anak saya adalah anak orang kaya. Kartos teu. Sekali lagi, bapaknya kaya, orang tuanya kaya, bisa beli mobil, bisa naik mobil, tapi jalan kaki. Berarti bakhil. Anaknya dapat uang dari bapaknya, beli mobil. Lalu ditanya, kenapa Pak enggak beli mobil, enggak naik mobil? Saya anak orang miskin, anak saya anak orang kaya. Ngerti? Ngerti? Itu. Jadi kalau kita sudah dapat harta, maksudnya makan, kalau bisa dimakan. Pakai, kalau bisa dipakai. Kalau tidak dimakan, kalau tidak dipakai, berikan, gitu. Jangan sampai kita kikir kepada diri sendiri. Daging bisa dibeli, masih boleh makan daging. Ini malah asin deui, sambal deui. Itu namanya kikir kepada diri. Nah, gitu Pak. Banyak orang kaya yang hartanya tidak dinikmati, tidak dimakan, tidak dipakai, tidak diberi. Bahkan apalagi kalau sudah terkena penyakit, kasihan. Melihat daging takut apa? Darah tinggi, kolesterol. Melihat kangkung takut apa? Asam urat. Melihat tempe takut. Melihat asin takut darah tinggi. Melihat buah-buahan mencret. Gitu kan? Buat apa? Ya, yang penting ketika ada nasi boleh dimakan. Ketika ada daging boleh dimakan. Ketika ada sayur boleh dimakan. Ketika ada kangkung makan. Nikmatnya. Punya mobil dipakai. Hujan. Tadi kan hujan. Karena orang bakhil sayang dengan hartanya, dijajah dengan hartanya, mobilnya baru nyuci, baru dicuci, sudah gitu di salon, kaset gelis mobil teh. Hujan, da lempang atuh. Kunaon ibu mapah? Pan aya mobil huhujanan, lebar. Itu dijajah oleh harta. Gampang padahal mobil sudah dicuci, kotor, cuci lagi, gitunya gampang. Punya mobil tiap tahun bayar pajak, dipakai henteu dihisab ku Allah. Bapak punya istri? Punya? Sok diange. Jujur, iya mah jujur, sok diange.
Oh kakapengan, dihisab itu. Kenapa istri bapak yang cantik aduhai itu dibiarkan saja menjadi tiis seperti kebok cau? Awas ibu, kalau bapak kalau punya istri dipakai. Maksud dipakai itu satu, diajak ngobrol. Dua, disentuh. Tiga, dibawa jalan-jalan. Empat, ya dibawa shopping itu. Osok ibu dibawa shopping. Teka beneran bukan salah gitu. Ganti salah gitu mah. Itu dihisab. Kenapa istri bapak yang aduhai itu tidak dipakai? Hisaban. Kenapa saya terangkan seperti ini? Ya namanya juga sebulan sekali harus ada pencerahan lah ya. Kalau urusan ilmu jamaah Balai Endah, Persis dan Persistri sudah banyak. Sekali lagi, di tengah-tengah fitnah subhat dan fitnah syahwat, hati-hati ya. Kemudian lanjut kepada pengumuman sholat. Di dalam adzan ada hayya alal falah. Apa artinya hayya alal falah? Marilah menuju kesuksesan, marilah menuju kemenangan, marilah menuju keuntungan. Al-falah. Al-falah itu seakar kata dengan palahun, artinya petani. Hujandinya. Ya. Petani itu tugasnya apa? Mencangkul, menanam, menyiram, merawat, ngasih pupuk, ngasih pagar. Itu kan capek tuh. Capek. Kamu ingin untung, kamu ingin sukses, kamu ingin bahagia, harus bekerja. Bekerja kamu ingin untung, ingin sukses, mulai dari sholat. Sholat dulu, hayya alal falah dulu. Hayya alal falah dulu, hayya alal sholah dulu. Sholat dulu. Kalau sholatnya benar, al-falah pasti untung. Timbul pertanyaan, saya lihat di medsos ya, di TikTok. Ada orang yang diwawancara ustadz, sama seperti saya, tidak pakai peci. Jadi Bu Haji Eis, kenapa Ustadz Ansor Persis jarang pakai peci? Karena ngorakene. Kedua, ada juga yang tidak senang saya pakai peci. Jadi ya katilu saya pitak sekarang. Biar ada cirinya. Ustadz Ansor yang mana? Yang pitak. Paduli dagus payu ieu. Gitu Bu Eis ya. Jadi kenapa tidak dipeci? Karena tidak biasa. Kedua karena memang ayah pitak. Ketilu karena ayah jamaah yang tidak suka. Ustadz jangan pakai peci jika aki-aki. Astagfirullahaladzim. Padahal cek Bu Isma, Ustadz kalau pakai peci dijas seperti Presiden Soekarno. Jauh. Nah dalam wawancara itu si Ustadz ditanya, Ustadz kenapa orang yang sholat itu umumnya kelihatannya miskin? Kenapa orang yang sholat itu kelihatannya miskin? Sederhana dan miskin. Kopiah bukan hitam, koneng tenaon ngaranna. Kopiahnya itu sudah kucel ya. Sudah gitu dengdek. Kopiahnya deng. Terus baju kokonya biasa-biasa, hidupnya miskin gitu. Kenapa? Sementara orang yang tidak sholat, orang kafir, tidak pernah zakat, bahkan menghina Islam, buat apa sholat, buat apa zakat, buat apa haji? Haji hanya menguntungkan orang-orang Arab, hanya menguntungkan kerajaan Arab. Lalu Ustadz itu menjawab, bagus jawabannya. Sesungguhnya sholat yang dilakukan itu bukan untuk kaya,
Sekali lagi. Salat tahajud, salat subuh, dan salat lainnya dilakukan tujuannya bukan untuk menjadi orang kaya. Bukan untuk menjadi orang kaya. Yang kedua, kebahagiaan itu bukan karena kekayaan saja. Sekali lagi, salat dilakukan bukan untuk menjadi orang kaya. Yang kedua, kebahagiaan seseorang tidak diukur dengan kekayaan. Jadi kalau ibu kaya sekarang, rumah banyak, kendaraan banyak, perusahaan maju, tapi ibu maksiat. Apa maksiatnya? Durhaka kepada Allah, nipu, ngabohong, pelit, sombong, maka kekayaan itu jadi istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu bahasa Sundanya sungkunan, bahasa Indonesianya siksa yang ditunda, siksaan yang ditunda. Apalagi orang kaya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah saum, wah itu sudah menunggu bom waktu. Apa bom waktu? Sesekali meledak. Tapi kalau ibu sekarang, umpamanya bapak sekarang ya kaya, sholat rajin, saum iya, sedekah iya, zakat iya, ke masjid iya, itu berarti anugerah. Itu anugerah. Lalu bapak sholat rajin, tahajud rajin, sholat wajib rajin, ngaji rajin, tapi miskin. Itu ujian, sabar aja. Ketika sudah sholat kaya, ketika sudah sholat maju, ketika sudah sholat usaha lancar, syukuri. Itu tidak usah jadi beban. Nah, cenah Ustaz abdi sholat tahajud rajin tapi masang sarawai, takdir. Naon? Takdir. Nah, jadi sekali lagi, keuntungan al-falah, kesuksesan al-falah, kebahagiaan al-falah, syaratnya satu, bekerja, dua, sabar, tiga, syukur, empat, tenang, lima, berhusnudon kepada Allah. Berhusnudon kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Itu al-falah. Ya, Bapak tadi ada yang baru dagang, ada yang bertani, ada yang bekerja, ada yang ngurus incu, dages pensiun. Capek tuh? Pak, kalau melihat kehidupan di dunia capek tidak? Capek. Lihat medsos, lihat. Ada yang ngurus politik 2024. Siap cawe-cawe. Tahu cawe-cawe? Tahu cawe-cawe? Untung Bapak tilalajo. Liar teh. Dikhawatirkan nanti pemilu 24 presiden curang, rame sekarang. Belum lagi kasus perceraian. Aduh, sekarang sedang musim perceraian. Padahal tadi saya baru beres menikahkan. Yang satu mencerai, yang satu nikah. Ustadz, bisa nggak menikahkan? Bisa. Janda dan duda. Lalu saya nasihati, Pak, begini. Lihat lagi di media, banyak tontonan-tontonan yang merusak gitu, merusak. Capek kadang-kadang kita nontonnya ya, capek. Makanya sandarkan lagi diri kita kepada Allah. Memang dunia itu Pak, daya tariknya kuat gitu. Saya baru kemarin ngaji Jumatan di satu masjid. Lalu si DKM-nya ngomong gini, Ustadz mobilnya belum mau ganti. Oh just kurang tuh ya. Rada. Tapi nanya, saya jawab saja, belum. Kenapa belum diganti? Segitu juga uyuhan gablek dina hate.
segitu juga uyuhan saya punya gitu. Oh gitu Ustaz, iya masih enak alhamdulillah. Boleh saya ganti mobil, boleh beli yang baru, boleh, tapi jangan apa namanya, jangan nipu gitu. Jangan nipu, ingin kaya tapi nipu, bahaya. Itu Bu, dorongan dunia. Lihat lagi di jalan, ibu-ibunya geus kolot, nyupiran, mobilna teh alus teh. Ai urang ngora keneh mobilna. Cuek we, pede we saya mah. Teu era teu naon bae we. Tingalikeun ceuk urang teh, meuli aing 2. Mun ka peser. Jadi dunia memang begitu. Dunia selalu menarik. Nah, ingin selamat kembali kepada Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah. Andai kata kita diberi, syukuri. Andai kata belum diberi, sabar. Apa? Sabar. Apa sabar teh? Tahan. Tahan diri kamu. Jangan memaksakan sambil maksiat. Mending syukuri yang ada daripada the maling gitu. Nah, terakhir di dalam adzan awal Pak Yep ya, Pak Yek. Hah? Pak Dudin, Pak Haji Yek ya. Ketika adzan awal ada kalimat as-salatu khairum minan naum, ada. Ya, apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur. Berat te. Membuka mata. Berat te. Berat nu kakara mah, nu tos biasa mah biasa we. Hudang te. Bangun. Sudah bangun, ada godaan lagi tidak? Apa? Nah, itu. Kacai entong. Wudu jangan. Kan begitu ya? Kuat ya? Nah, di sanalah kita dipaksa gitu. Jadi kalau Bapak sudah bangun 2:30, jam 3, jangan coba-coba tidur lagi. Mendengar Pak Haji Ayek adzan awal as-salatu khairum minan naum, korejat, jangan coba-coba tidur lagi. Kagok kewe setengah jam deui insyaallah bablas. Kedengaran Pak Lili adzan awal di sini? Tidak? Di mana rumah? Di Manggahang ada yang adzan awal? Aya Ustaz Wawan? Alhamdulillah. Oh, Ustaz Wawan ya adzan awal juara. Jam berapa bangun Pak Haji kalau mau adzan awal? 2:30 ya. Mandi dulu tidak? Oh, mandi. Bagus. Luar biasa. Itu cirinya hanya ada di Masjid Persis. Maaf ya. Kenapa saya sebutkan hanya ada di Masjid Persis? Karena saya jarang dengar selain di Masjid Persis. Makanya saya bangga menjadi orang Persis. Adzan awal mantap. Kalau orang lain kan tidak. Begitu jam 4 itu bukan adzan awal. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Eta doa naon? Bangun tidur, dipakai membangunkan orang yang sedang tidur. Nyambung teu? Nyambung cek itu mah nyambung, cek orang mah henteu. Sudah gitu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, kasihan gitu ya. Kasihan. Tarhim istilahnya ya. Tarhim, ayo eling umat muslimin muslimat, ayo orang salat. Apal Ustad? Damina ngadengi itu. Lain osok, sering mendengar Pak Sakumar, saya sering mendengar itu. Jadi apa? Kasihan. Daripada gandeng, mending adzan awal. Nikmat tidak?
Oh nikmat. As-salatu khairum minan naum. Nikmat. Tong diheureuikeun. Teu salat ge. Nah, itu merusak itu. Kalau kita mendengar as-salatu khairum minan naum, jawab jangan. Oh, jangan. Ya. Bagus, Pak Haji, teraskeun. Sok selingan tara? Diseling. Maksudnya Pak Haji Ayek, Pak Alam henteu. Gantian. Oh ente, oh bagus. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan nanti berkumpul dengan Bila di surga ya. Mudah-mudahan. Dan terakhir, setelah as-salatu khairum minan naum baca apa? Takbir dan tahlil. Itu salat. Diumumkan tiap saat 6 minimal 5. Adzan awal, adzan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Beres adzan, jawab tidak? Dijawab. Mendoakan tidak? Mendoakan. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'su maqama mahmudanil ladzi wa'ata. Nah, ini yang jarang, Bu. Termasuk di Persis jarang ya. Padahal dalam buku Risalah Salat disebutkan hadisnya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Apa? Bersalawatlah kepadaku. Pak Thomas dengerin. Kan ini kritis ya. Nanya betul. Sudah dikodok belum salatnya tadi? Jadi dia lupa waktu ke masjid dia buang angin. Lupa gitu, tidak wudu, kemudian salat. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz, salat saya sah tidak? Tidak sah. Harus diulangi. Tapi itu namanya salat apa? Salat mengulangi yang lupa. Itu aja, jangan pakai salat qada. Oke, aya dalil anyar, hendaklah mengqada salat gitu. Hartos? Siap. Dengerin Pak Thomas. Ini guru matematika nih. Dia sembuh penyakitnya disebabkan oleh adzan, betul? Penyakitnya sembuh gara-gara adzan. Teuing ngeunaheun jeung henteu nama. Ampura. Beres adzan teh jangan ribut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Begitu. Dalilnya ada. Nah, jarang diurang mah. Dalilnya sudah molotok. Apa molotok? Sering disampaikan, wah, di kajian jihad. Di kita itu pengajian banyak. Ada jihad. Apa jihad? Haji poe Ahad. Jitu ngaji hari Sabtu. Jimat ngaji hari Jumat. Naon di? Oh taya bisi aya. Saya Bu tiap malam ngaji di sini kan sebulan sekali. Di Buah Batu tiap malam maghrib isya, Senin Bulughul Maram, Selasa, Rabu, Kamis Quran. Sekarang sudah mau tafsir An-Nisa. Jumat risalah salat sama. Tiap hari itu saya menerangkan, mengingatkan tiap hari. Pak, tong ngobrol pas adzan teh jawab dan ngobrol. Pak, kalau sudah adzan doa dan salawat ngobrol. Naon cik? Hidayah. Mari kita disiplin. Jangan sekedar teori. Teorinya iya, dalilnya sahih tidak? Betul. Orang Persis saya juga sama. Urusan dalil harus sahih. Hasan masih boleh. Dhaif, oh sorry, maudhu'. Oh komo, pokoknya Persis mah sahih, sorry. Madhabnya tidak terikat, bebas. Yang penting dalilnya sahih. Mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau Maliki. Yang penting hadis-hadisnya sahih. Tapi kadang-kadang maaf, setelah itu pelaksanaannya banyak yang masih keluar.
Adan-adan. Edan. Kayak lagi. Adan-adan. Harusnya kan dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Gitu kan? Beres doa, beres adzan. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna ini, berikanlah Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji. Kemudian kata Rasulullah, bersolawatlah kepadaku. Apa solawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah rahmat, berikanlah solawat, rahmat, magfirah kepada Rasulullah, juga kepada keluarganya, kepada Ibrahim dan keluarganya. Gitu kan? Iya mah adan beres. Iya weh. Pas adan teh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kamu semangat, udud, jawab, ngobrol, lebar. Kasihan sudah disampaikan tapi tidak dipraktekkan. Yang enteng-enteng aja. Oke, ada juga yang menjawab, ada. Ini mah sebagian. Ketika adan ngobrol. Makanya ibu pas adan nanti ya, adan isya, kalau ada yang ngajak ngobrol, kalau ibu tidak berani menegur, diam aja. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek ibu teh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan si ibu teh keur ngobrol. Aya naon ibu? Jawab adan tadi cek usaha nasor teh kadenge maneh. Gitu atuh wanita. Tidak berani kadang-kadang ya ngobrol terusnya. Eta lebar ya. Terus salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengganti 10 kali lipat. Begitu kan? Kita ini kadang-kadang maaf ya, kritis kepada yang salawatan. Kritis. Oh, itu salawatan dari mana itu? Itu bid'ah itu. Tapi kadang-kadang kita pelit untuk bersalawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kieu, qala Rasulullah sallallahu salam. Kitu teh. Awasnya ibu bilih maca salawat ulah kieu. Qala Rasulullah sallallahu salam. Tong kitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kitu atulah sallallahu salam. Ulah kitu kalau ustad mah keur ngaji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu. Kadang-kadang pinter teuing ngadalieuna tapi praktekna kadang-kadang tojaiyah apa tojaiyah? Adannya. Adan isya. Aduh ya Allah, ieu nerangkeun salat berjamaah can beres adan ya. Nah, kita praktekkan adan dulu, lalu kita jawab adan, setelah itu bersolawat. Siap nak nyerek? Siap negur? Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Nanti setelah salat isya kita lanjutkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya ditugaskan untuk membahas risalah salat dari A sampai Z, tapi dengan metode yang dicampur aduk lah, biar tidak jenuh. Baik, ya seperti tadilah. Jarang orang membaca sholawat setelah adzan, padahal hadisnya ada. Kemudian pertanyaan juga ke WA saya itu banyak juga yang masalah sholat. Terus barusan juga ada pertanyaan, bagaimana kalau menghukum memakai wig? Tahu wig? Apa wig itu? Rambut palsu. Saya katakan menurut hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, la'anallah al-wasilah wal mustausilah.
La'anallah, Allah melaknat al-wasilah, perempuan yang menyambung rambut, wal mustausilat, dan perempuan yang diminta disambung rambut. Yang nanyanya bertanya lagi, bagaimana Ustadz kalau untuk event ada acara-acara tertentu tidak dipakai sehari-hari? Kan dalam hadisnya juga begitu, Allah melaknat yang menyambung rambut dan yang disambung rambut. Tidak diterangkan apakah waktu event saja atau tidak event, kan begitu. Nah, terus tadi ada jamaah saya yang tidak pede dengan halis. Tidak pede dengan halis, sehingga halisnya dicat atau dipatlot. Boleh tidak kalau dipatlot? Boleh. Yang tidak boleh itu ditato dan dikerik. Dikerik itu tidak boleh. Mananya hadis bab halis tanya mau sholat katanya merapihkan dulu bulu alis gitu. Akhirnya hujan, ketika dirapihkan dicat luntur. Si cat halis teh jadi luntur, akhirnya panjang sebelah. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari ya. La'anallah al-wasimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutapallijat lil husnil mughayyirat khalaqallah mali la'an mala'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Artinya Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, mencukur habis alis, mata, merenggangkan gigi dengan kawat untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara telah tertulis di dalam kitab Allah? Itu hadisnya. Jadi kalau dicat boleh, boleh pakai pensil, boleh. Cuma jangan kena hujan. Kalau kena hujan nanti jinjet. Apa jinjet itu? Panjang sebelah, pendek sebelah, jadi jurig gitu ya. Itu iseng aja saya kalau sebelum ngaji suka mikir nerangkeun naon gitu ya. Terus bagaimana supaya jamaah terwakili masalahnya? Bapak terwakili tadi enggak? Apa yang saya terangkan terwakili? Terwakili ya? Capek enggak Pak urusan dunia? Capek ya? Tapi setelah ngaji tenangnya? Tenang. Coba kalau urusan dunia terus. Nah, capeknya? Pak Yek capek tuh? Capek ya urusan dunia? Tung nanya. Gitu. Baik, sekarang saya akan undang jamaah di sini. Siap, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Adzan awal itu tujuannya untuk membangunkan orang yang tidur. Untuk apa bangun tidur? Untuk sholat tahajud. 2, untuk makan sahur, gitu kan? Untuk makan sahur. Ternyata Pak Haji Ayek ini, Ayek, wae itu. Jika penyanyi God Bless, penggemar God Bless ya, Ahmad Albar ya, di zaman Kribo sampai sekarang Kribo ya. Saya juga senang lagu-lagu God Bless karena suaranya bagus, musiknya enak. Kalau sekarang mah Dewa lah, Dewa 19. Itu teh. Nya, tos pancakakina atosnya. Baik, Pak Haji Iyek ini ternyata sebelum adzan awal salat tahajud dulu. Cuma beliau menggunakan formasinya 2-2.
lalu adzan. Setelah adzan dilanjutkan, boleh. 2, kita lanjutkan. Ada yang tidak mendengar adzan awal, tapi sholat tahajud boleh. Boleh. Gitu. Jadi Pak Haji Iek ini bagus. Adzan awal, sholat dulu, kemudian adzan awal. Gitu ya. Mantap. Mudah-mudahan istiqomah Pak Haji. Ya. Kan soal ngeunang jeung teu mah. Eta mah urusan takdir dan suara mah anugerah, Pak, anugerah. Nggak ada pabriknya. Saya juga kalau boleh ingin suara siapa ya yang saya suka kalau ngaji. Saya senangnya Abdurrahman As-Sudes sih. Lurus tapi enak gitu. Teu loba gaya ngajina teh. Kalau saudara Abdurrahman As-Sudes, Al-Ghamidi mah lurus tapi enak gitu. Daripada loba gaya tapi tengenah. Terima kasih udah Pak Haji. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah bulan depan kita bertemu. Jangan lupa nanti malam wudu sebelum tidur. Ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas seperti biasa. Bangun tidur kalau bisa 10 ayat terakhir Ali Imran, lalu wudu atau mandi, lalu salat tahajud. Mudah-mudahan Allah memberikan tenaga dan kekuatan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.